Itu rumah min aina tasabahu. Batu pondasinya min aina tasabahu. Keramiknya dari depan sampai di dapur min aina tasabahu. Terasnya ada mobilnya, perabotnya min aina tasabahu. Dari mana kita dapatkan itu semua? Barangkali di antara kita mengatakan alhamdulillah, saya baru kerja di Jakarta. Saya tidak pernah nepotisme. Saya tidak pernah korupsi apalagi mencuri. Tapi ternyata pertanyaan kedua ini juga cukup memberatkan. Wa fi ma anfaqahu. Ketika engkau mendapatkan harta, apakah engkau habiskan sendiri? Sudahkah kau titipkan untuk masjid Ikhlas? Sudahkah kau titipkan untuk panti asuhan? Ketika saudaramu mendapatkan musibah di Aceh dan di Sumatera, berapa yang kau titipkan untuk hartamu tersebut? Kalau tidak hadirin, maka harta yang halal yang kita dapatkan itu nanti panjang hisabnya dan bermasalah. Yang terakhir hadirinnya akan diaudit nanti, yang akan ditanyakan adalah anil jismihi fi ma'ablah, tentang badan kita, tentang jasad kita, bagaimana dia bisa berubah. Coba kita perhatikan kulit kita semua, sudah berubah bukan? Tadinya kulit kita begitu halus, hari ini sudah keriput. Coba kita perhatikan rambut kepala kita semuanya, bukankah rambut kepala kita tadinya hitam dan lebat, hari ini apa? Sudah bertaburan ubahan dan botak. Coba kita perhatikan mata kita semuanya. Bukankah mata kita begitu terang melihat tadinya? Tapi hari ini apa? Ternyata mata kita sudah pakai kacamata. Bahkan pakai kacamata, terkadang masih cari kacamata. Kita akui hadirin, ternyata tahun 2020 dan tahun 2025, apalagi sebentar lagi tahun 2026, ternyata badan kita sudah berubah. Yang menjadi pertanyaan, ketika rambut ini berubah, ketika mata ini kabur, ketika kulit ini sudah mulai kendur, kita pakai apa itu semua? Apakah kita semakin pakai mendekatkan diri kepada Allah, atau malah sebaliknya, semakin jauh kita dari tempat sujud kita, semakin tidak nikmat kita beribadah, semakin jauh kita dengan Al-Quran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, karena tidak ada perjalanan hidup ini kecuali semakin mendekat kita kepada yang dijanjikan oleh Allah atas takdir hidup kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, apapun status kita hari ini, insya Allah visi hidup kita sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karenanya, mari kita pastikan 3 hal dalam hidup kita. Kita stressing benar-benar hal ini. Yang pertama adalah, mari kita perbaiki orientasi hidup kita. Tanyalah pada hati kita yang paling dalam, ya Allah, untuk apa saya hidup, ya Allah? Apakah hanya sekedar begini-begini saja? Bangun pagi-pagi berangkat bekerja, pulang sore dalam keadaan kecapean, besok begitu lagi, Ya Allah, sebenarnya apa yang saya cari? Tanyakan dan pastikan kita harus menemukan jawabannya. Yang kedua hadirin, mari senantiasa kita perbaharui niat kita. Karena dalam agama kita tidak pernah dibedakan antara ibadah di masjid dan ibadah di luar masjid. Tergantung pada nawaitunya. Ketika nawaitu kita benar bekerja di luar rumah, ketika nawaitu kita benar untuk kemanusiaan, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari semuanya, apapun yang kita dapatkan, kita syukuri dan kita kembalikan kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa semua ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, hari ini ada saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera. Mereka membutuhkan bantuan kita. Maka inilah saatnya kemudian Allah memberikan peluang kepada kita.
Mari kita berlomba-lomba meringankan beban-beban saudara kita yang ada di Sumatera dan ada di Aceh sana. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا في Aceh, في Sumatera, أو في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة في سوريا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ارحمهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة